Oke pemirsa, saat ini saya berada di tengah-tengah ladang, di tengah-tengah sawah, yang mana saat ini kira-kira jam berapa ya? Jam setengah 5 sore. Jadi kira-kira suasananya kurang mendukung, tapi tidak apalah. Yang penting kita pada sore ini bisa mengambil momen-momen yang sangat indah, walaupun tidak disertai oleh cuaca yang kurang bagus, tapi di sini saya bisa mengambil banyak hikmah, termasuk di sini saya ini anginnya guys, spoi. Coba itu tandurnya semilir, rumput-rumput sama besar. Namanya banyak orang itu saat ini ngabuburit di perjalanan, mungkin ada yang di pasar, ada juga yang ngabuburit di tempat-tempat keramaian, mungkin di jalan-jalan, di pertokoan, di mall. Tapi saat ini saya ngabuburit bersama angin spoi. Saya berada di tengah-tengah sawah, walaupun saat ini sambil menunggu ini sih, menunggu berbuka. Nah, daripada berbuka di jalan itu risiko lalu lalangnya kendaraan. Kita mau ngabuburit di pasar, menghabiskan uang, dan bahkan banyak gangguan setan. Kalau di mall juga menghabiskan uang, juga banyak godaan setan. Oleh sebab itu saya ambil risiko yang sangat sedikit sekali, yaitu ngabuburit di tengah sawah bersama suara-suara kata bersama suara-suara kodok. Kalau kita bisa merasakan kenikmatannya ketika kita menyendiri, ketika kita merasakan dahaga, lapar dan haus di saat sore semacam ini, betapa nikmatnya ketika kita bisa merasakan kenyangnya di saat kita berbuka, dan nikmatnya ketika kita di saat lapar semacam ini. Menurut saya ini adalah yang paling nikmat. Ini adalah di saat kita
di saat lapar. Itu menurut saya yang lebih bisa kami ambil hikmahnya, bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil semua pelajaran daripada puasa ini. Kenapa? Karena puasa adalah merupakan perjalanan rohani. Karena puasa adalah untuk memompa energi rohani. Karena puasa adalah untuk menyemangati untuk berbuat baik. Puasa adalah mengarahkan kita untuk bersabar, untuk menerima apa adanya. Nah, ini adalah pelajaran. Jadi esensi daripada puasa adalah banyak sekali kalau kita ambil pelajaran daripada puasa ini. Kenapa tadi saya katakan bahwa puasa ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat dahsyat, kenikmatan yang tiada bandingannya di dunia ini. Itulah maksud saya. Jadi daripada kita nanti ketika kita makan kenyang, makan sate, makan apalah yang kita anggap itu merasa nikmat, hanya sebentar, hanya sebatas di ujung lidah saja. Ketika sudah masuk ke perut, sudah tidak ada yang bisa membedakan antara mana itu sate, mana itu karak, mana itu jagung, makan yang enak dan tidak enak. Enggak ada, enggak bisa merasakan. Justru ketika kita setelah makan makanan yang enak dan yang katanya yang paling nikmat, yang lezat, ketika kita buang, wow, itu baunya sangat tidak enak. Baunya sangat tidak enak. Mending kita makan karak ketika buang air besar, baunya tidak seberapa. Tapi kalau kita makan telur, makan sate, kalau keluar mah itu baunya gak karu-karuan. Itulah. Jadi kenikmatan makanan, kenikmatan suatu keinginan apa saja, itu hanya sebatas di bibir, sebatas di mulut. Ketika kita menginginkan segala sesuatunya, oke lah, itu juga merupakan syahwat. Itu juga merupakan keinginan yang tidak harus kita lakukan. Tapi kita harus sadar, ketika keinginan dan keinginan itu, syahwat-syahwat kita semakin kita penuhi, maka semakin kita penuhi, di saat kita sudah selesai kita penuhi, maka syahwat tersebut tidak akan merasa puas. Ya, keinginan duniawi tadi ketika sudah kita lakukan, ketika kita sudah penuhi, maka keinginan tersebut tidak akan merasa puas. Semakin kita penuhi, semakin menjadi keinginan kita. Misalnya kita punya keinginan 10, maka keinginan 10 itu kita penuhi, minta keinginan 11, minta keinginan 12. Itulah yang namanya syahwat. Tidak akan puas, tidak akan merasa puas. Jadi sangat besar sekali pelajaran dari puasa ini. Banyak sekali kalau kita gali esensi daripada puasa ini, Masya Allah. Kalau bisa kita bilang seakan-akan kalau bisa kita ini selama 1 tahun itu seakan-akan kita minta dibikinin puasa terus. Ya, seakan-akan kita ini ingin puasa terus. Karena kalau kita
bisa mengambil hikmah, bisa mengambil tahu esensi daripada puasa, Masya Allah. Itu dalam segi apa? Hikmah yang kita ambil. Belum lagi kita mengambil daripada pelajaran-pelajaran puasa yang lain. Coba kalau kita telah mengenai ketika di saat kita merasakan puasa, semakin berkurangnya makanan kita, semakin berkurangnya keinginan yang kita turuti, semakin kita mengekang apapun yang kita inginkan, maka kita ini semakin tajam. Kita semakin tajam. Jadi sementara di saat kita puasa, ini hampir semua organ tubuh kita ini beraktivitas puasa semua. Mulai dari perut kita puasa. Mau tidak mau ketika kita melakukan puasa, perut kita merasa lapar. Maka tenaga kita tidak ingin ke sana kemari. Itu sudah mengurangi daripada keinginan kita jalan ke sana dan kemari. Mata kita ikut berpuasa. Kenapa? Mungkin kalau kita tidak berpuasa, kita senang hura-hura ke sana kemari, bahkan melihat pemandangan-pemandangan yang menimbulkan syahwat, mengakibatkan kita semakin mengumbar nafsu. Tapi ketika kita puasa, dengan melihat keinginan nafsu, maka mata ini merasa capek, mata ini merasa ingin tidur, mata ini rasanya lelah, mata ini tidak ingin melakukan aktivitas karena terkena dampaknya perutnya lapar. Begitu juga telinga. Ketika kita melakukan berpuasa, maka kita telinga ini tidak suka mendengarkan sesuatu hal yang mengandung maksiat. Telinga ini merasa terjaga. Telinga ini merasa terhormat. Walaupun sesekali kita mendengarkan sesuatu yang tidak kita sengaja, tapi paling tidak akal kita ini hanya berpikir yang positif, hanya ingin melakukan organ tubuh semua ini ingin melakukan hal-hal yang positif. Itu dalam telinga, dalam mata, semuanya terarah daripada malas melakukan aktivitas. Karena apa? Karena terkena dampaknya laparnya perut, karena terbawa lunglainya energi yang sangat berkurang. Inilah yang saya maksud daripada apa? Puasa ini mengekang beberapa syahwat mata, syahwat telinga, syahwat kaki, syahwat kemaluan, semuanya akan dikendalikan oleh lapar, karena akibatlah lapar. Itu kalau belum kita ambil esensi puasa, diambil dari sifatnya, karena rasanya kekuatan batin. Bahwa kekuatan rohani semakin kita pompa, semakin kita pompa, semakin kita beri energi yang kuat, maka
rohani ini semakin kuat, karena makanan rohani adalah makanan meninggalkan syahwat, meninggalkan pandangan, meninggalkan pendengaran, meninggalkan aktivitas duniawi. Ini adalah kekuatan rohani, dan semua tadi dihandle oleh apa yang namanya puasa. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang diwajibkan untuk melakukan berpuasa. Mungkin kalau sekedar kita disunahkan untuk melakukan puasa Ramadan ini, mungkin hanya sebagian orang yang mau melakukannya. Akan tetapi ketika Allah mewajibkan, haram ketika tidak mau melakukan puasa, maka orang-orang muslim yang hakiki adalah mereka yang patuh kepada agama, maka semuanya melakukan berpuasa. Karena apa? Karena ini adalah merupakan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Sang Pencipta Rabbul Izzati manusia semua alam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah renungan sore, kesepian yang diselimuti oleh tiupan angin yang sepoi-sepoi. Maka dari itu, mudah-mudahan sekelumit apa yang kita lakukan pada sore ini bisa kita ambil hikmah daripada apa yang kita sampaikan tadi. Walaupun sedikit, walaupun kurang, daripada pemandangan yang kurang mendukung, mudah-mudahan membawa hikmah pada kita semua. Kalamun qadimun yumalu sama'uhu tanaza qawli wa fi'li wa niyati astaghfi minkum lindai wa khairati wa nawir min qalbi wa sam'i wa muqarati fa ya Rabbi mati'ini bisri khurufi fa ya Rabbi mati'ini bisri
بشر حروفه والنور به قلبي وسمعي ومقلتي غير بمثاني بشر حروفه محمد رسول الله. سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على محمد.